Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Are you fine today? I hope you are in good condition. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, Mister ingin sampaikan beberapa hal sehubungan dengan tugas yang telah Mister periksa dan nilai sebelumnya. Pada umumnya kekeliruan yang terjadi itu adalah tidak membuat penafsiran atau kesimpulan dari tugas yang Mister berikan itu. Yang terpenting kalau kita belajar menggunakan SPSS, yang pertama itu kita memahami konsepnya. Seperti tentang normalitas, kita harus paham apa itu normalitas. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menginput datanya. Yang ketiga, bagaimana cara menafsirkan output dari SPSS tersebut. Pada tugas kemarin hanya ada menginput kemudian output, tetapi tidak ada kesimpulan, sehingga tidak bisa kita memahami keluaran output tersebut. Jadi mulai saat ini ke depan, ketika kita berbicara tentang SPSS, yang salah satu terpenting adalah menafsirkan output dari SPSS tersebut. Oke, kalau minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang normalitas, maka hari ini kita akan coba berbicara tentang homogenitas. Apa itu homogenitas? Homogenitas adalah suatu kondisi di mana antara dua atau lebih kelas memiliki varian-varian yang sama atau memiliki kemiripan yang sama. Itu dikatakan dengan homogen. Kalau normal kemarin bisa satu-satu kelas. Tetapi kalau homogen tidak bisa satu kelas. Homogen sekurang-kurangnya dua. Seperti ini. Apakah ini homogen? Apakah ini homogen? Tidak bisa, hanya satu. Tetapi ketika ada satu lagi, apakah ini homogen dari sisi ukuran? Nah, maka ini mungkin ukurannya sama. Berarti itu dikatakan homogen. Jadi konsep homogen sesungguhnya kita ingin mengetahui tingkat kemiripan, tingkat kesamaan dari dua kelas atau lebih. Kalau secara manual mungkin homogen itu dua kelas kita gunakan uji F. Dan kalau lebih dari dua kelas kita gunakan uji Bartlett. Tetapi dalam SPSS kita memiliki cara tertentu juga untuk menentukan apakah dua kelas tersebut homogen atau tidak. Pertanyaan berikutnya, untuk apa homogen itu ditentukan? What for? Homogen ini penting dilakukan dalam rangka pertama menentukan kelas sampel dalam penelitian eksperimen. Ketika kita ingin bereksperimen, syarat mutlaknya pertama normal, yang kedua homogen. Mungkin kita butuh dua kelas umpama, satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol. Maka kedua-dua kelas ini mereka harus yang dipilih yang sama, harus homogen. Kalau kondisinya berbeda antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, awalnya mereka jauh berbeda, maka perlakuan kita tidak bisa kita ukur. Sebagai contoh, kita ingin tahu mana yang bagus
metode A ketimbang metode B. Lalu metode A dicobakan pada anak yang kemampuannya tinggi-tinggi aja. Lalu yang metode B ternyata anaknya kemampuan di sana rendah-rendah saja atau cenderung rendah saja. Sehingga kondisi kelas ini tidak homo, tidak sama. Maka perbedaan hasil belajar setelah kita uji nanti metode A dengan metode B, maka itu tidak bisa diterima. Ternyata bagus di A gitu dan kurang bagus di B. Apakah kita bisa menyimpulkan metode A lebih baik? Tentu tidak. Karena pada dasarnya anak-anak di kelas A ini sudah bagus juga gitu. Jadi makanya kalau mau bereksperimen, dua tempat kita memberikan perlakuan, baik itu kelas kontrol nanti atau eksperimen kontrol, dua kelas ini mereka harus diupayakan sehomogen mungkin. Nah, jadi di situ fungsi kita menentukan homogen atau tidaknya kelas. Yang kedua, kalau nanti saudara-saudari pernah menjadi waka kurikulum, lalu kepala sekolah minta di awal tahun ajaran baru ada penerimaan siswa, jumlahnya 5 kelas, lalu diminta oleh kepala sekolah. Nah, tolong anak-anak yang barusan kita terima ini dikelompok-kelompokkan ke dalam 5 kelas, tapi dengan syarat kelasnya itu homogen. Dengan harapan kepala sekolahnya, guru tidak mengeluh di kelas-kelas tertentu mengajar. Kalau kondisi kelasnya tidak homogen, maka wali kelas akan milih-milih kelas untuk jadi wali kelas. Guru akan milih-milih lokal dia mengajar. Pasti guru akan pilih yang di lokal yang cenderung tinggi kemampuan anaknya, bagus. Mungkin guru akan pilih di sana mengajar. Maka anak yang kelas itu kalau rendah-rendah saja kemampuan semua, mungkin guru enggan mengajar di sana. Sehingga sebaiknya tentu kelasnya itu juga homogen. Ketika dia homogen, berarti antara satu kelas dengan kelas-kelas yang lainnya kondisi kemampuan mereka sama. Jadi tidak perlu pilih-pilih lagi mengajarnya di mana, dan wali kelas juga tidak perlu pilih-pilih lagi. Nah, itu konsep yang kedua. Untuk apa homogen itu kita cari? Pemanfaatannya kapan? Gitu. Ya. Dan yang ketiga pertanyaannya, bagaimana cara menentukan homogen itu dengan menggunakan SPSS? Mari kita buka aplikasi SPSS. Pertama, kita cobakan untuk 2 kelas saja dulu. Homo enggak antara kelas pertama dengan kelas kedua? Maka caranya kita beri nama variabel dulu, variabel view kita ketik, kemudian kita masukkan di sini nilai rafor umpamanya ya. Jika data kita ini kita ambil dari nilai rafor untuk menentukan kemampuan mereka itu homo atau tidak. Yang kedua, di sini kita buat nama variabelnya kode kelas. Kemudian kembali kita ke data view. Mister sudah persiapkan nilai. Ini ada nilai rafor siswa pada bidang studi bahasa Inggris umpama ya. Di sini ada kelas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan 10.5. Dan jumlah siswanya berbeda-beda tiap lokal. Ada yang 28, ada 27, ada 25, bahkan ada 23 dan 28 orang per kelas. Nah, sekarang kita ingin buktikan apakah kelas 10.1 dengan kelas 10.2 itu homogen atau tidak. Kalau kasat mata kita lihat, ini nilainya cenderung tinggi aja. 80, 85, 90. Namun di kelas 10.1
Ini beragam varian nilainya, mulai dari yang tinggi, yang sedang, ataupun yang rendah. Jadi secara logika ini tidak homogen. Mari kita buktikan. Kita kopikan kelas 10.1 ini dulu. Kita blok semua, lalu Ctrl C atau copy, pindah ke SPSS. Di posisi nilai RAFOR kita pastikan, atau Ctrl V. Sudah pindah dia ke sini. Kemudian ini adalah satu kelas, yaitu tadi adalah 10, kelas 10.1. Nah, sekarang kita kode dulu. Kita berikan kode 10.1 itu kita beri kode 1 dengan kode 1. Berarti yang berkode 1 siswanya adalah kelas 10.1. Nah, kemudian kita ambil lagi kelas yang kedua, 10.2. Kita kopikan juga. Kemudian kita pastikan di bawahnya, di nilai RAFOR juga, tapi di bawahnya, mulai dari nomor 29. Ya. Kemudian dari sini kita kode untuk kelas kita yang kedua atau 10.2 tadi dengan angka 2. Maaf. Yang angka 2 ya. Kita kode dengan 2. Jadi mulai dari urut ke-29 di sini tadi kita beri kode 2. Semuanya 2 ya. Oke. Ini maksudnya gimana? Bahwa nilai-nilai ini yang memiliki kode kelas 2, dia kelas 10.2. Sementara nilai-nilai ini yang memiliki kode 1 itu adalah 10.1. Untuk itu kita edit lagi di variable view ini untuk label ya, atau kode kelas kita ini, kode kelas pada posisi values di sini kita beri label 1 itu tadi, labelnya adalah kelas 10.1. Ini dia tadi. Kemudian untuk 2 itu adalah kelas 10.2. Itu kode kita. Oke. Kemudian kita kembali ke data view. Kita ingin mengetahui apakah kelas pertama atau 10.1 dengan 10.2 tadi homogen atau tidak. Caranya kita klik setelah input data ini ya, kita klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lanjut pilih explore, maka akan muncul kartu dialog explore. Nilai dimasukkan ke variabel dependent list, nilai masuk ke dependent list, sementara kode kelas kita masukkan ke faktor list. Kode kelas masuk ke faktor list. Kemudian kita klik plot. Dan pada posisi spread vs Levin test kita beri centang
atau checklist untransformed, beri ini atau di checklist, kemudian klik continue dan akhiri dengan OK. Maka SPSS akan mengolah secara otomatis untuk uji homogenitas ini. Yang terpenting dari outputnya, ya, yang terpenting bagi kita adalah test of homogeneity of varian. Jadi nanti kalau ada lagi tugas, tidak usah tabel-tabel yang di atas ini dimasukkan semua, begitu tidak ada artinya. Yang terpenting itu untuk tes homogen adalah yang punya kepala test of homogeneity of varian. Lalu kita akan lihat Levin statistiknya, yaitu pada posisi signifikansi based on mean, ya, based on mean atau baris pertama ini, lihat signifikansinya. Nah, ini cara menarik kesimpulannya, jika nilai signifikan besar dari alfa atau 0,05, maka kelas dinyatakan homogen. Dalam kondisi saat sekarang, nilai signifikan ditemukan 0,000, sementara alfa 0,05. Sehingga nilai signifikan lebih kecil dari alfa penelitian kita. Sehingga dua kelas tadi dinyatakan tidak homogen. Tidak homogen. Mari kita lihat. Coba lihat. Data kelas 10.1 dengan 10.2 ini kondisinya tidak sama. Andaikan Bapak disuruh mengajar di dua kelas ini dengan nilai begini, maka Bapak akan pilih mengajar di kelas 10.2. Itu cara menentukan homogennya. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita ingin atau kita membutuhkan 3 kelas dalam eksperimen kita, 1 kontrol, 2 eksperimen, sehingga kita butuh 3 kelas. Nah, ketika kita butuh 3 kelas, maka kita akan coba masukkan 3 kelas sekaligus. Untuk contoh ini mungkin kita akan gunakan kelas, karena ini tadi tidak normal, yang ini mungkin karena tidak normal sehingga dia ketika dimasukkan dengan kelas 10.1 tidak homogen, ya. Kita coba uji yaitu kelas 10.1, 10.3 dan kelas 10.4. Kita uji homo enggak kelas 10.1, 10.3 dan 10.4. Kembali kita ke data kita tadi, ke SPSS. Kita hapus lagi mulai dari 29 ini. Di sini nilainya ini adalah lokal kedua tadi. Kita hapus. Ya, nanti kita ganti dengan kelas 3 ini. Kelas 10.3. Kita kopikan, Ctrl C, kemudian kita pastikan di SPSS di sini di bawah tadi atau di posisi pengganti lokal B tadi atau lokal 10.2 tadi. Ctrl V. Ya. Nah, kebetulan jumlah siswanya lebih sedikit. Ini sudah 2 kelas. Dan kita akan coba menguji homogen itu 3 kelas sekaligus. 3 kelas. Tadi lagi kelas 10.4 ini. Coba kita kopikan. Ctrl C. Kemudian kembali kita ke SPSS.
kita tambahkan lagi di bawahnya ini. Tambahkan lagi nilainya di bawah ini. Ctrl V. Kodenya, kelasnya tidak 1, 2 lagi, tapi tambah 3. Karena kita menguji 3 kelas. 3 kelas sekaligus. Dalam hal ini tentunya variabel view-nya kita edit juga, karena tadi sampai 2 kelas. Nah, kita tambah saja. 3 itu adalah, kita edit lain lagi ya. 3 itu kelas 10.4. Kelas 10.4. Sementara ini kita ganti juga 10.3. Ceng ya. Oke, jadi kelas 10.1, 10.3 dan 10.4, apakah mereka homogen atau tidak? Oke. Nah, kemudian kembali kita ke data view. Klik analyze. Kemudian pilih descriptive statistik. Kemudian kita pilih explore. Ini sudah masuk secara otomatis nilai ke dependent list, sementara kode kelas ke factor list. Kita pastikan plotnya sudah terchecklist untransformed. Oke. Continue. Diklik oke. Kita tunggu. Nah, ini dia. Ini adalah keluaran dari SPSS, yaitu Test of Homogeneity of Variant. Di mana pada uji Levin atau Levin statistik, nilai signifikansi diperoleh 0,698. Kondisi ini besar dari nilai alfa 0,05. Ketentuannya tadi, jika nilai signifikan besar dari nilai alfa, maka kelas dinyatakan homogen. Maka dalam kondisi ini 3 kelas yang kita uji tadi, yaitu 10.1, 10.3 dan 10.4, 3 kelas tersebut dapat dinyatakan homogen atau memiliki ciri atau memiliki varian yang hampir sama. Sehingga berdasarkan uji Levin, nilai signifikansinya lebih besar daripada nilai alfa penelitian kita. Seperti itu barangkali penjelasan bagaimana cara menentukan atau menyatakan kalau 2 kelas dinyatakan homogen atau tidak. Jadi dalam konteks homogen ini bisa dilakukan 2 kelas, bisa dilakukan 3 kelas, bahkan bisa dilakukan sampai 4, 5, 6 tergantung kebutuhan kita. Yang terpenting nilainya ditaruh pada posisi nilai, kemudian kode kelasnya, dan pastikan values-nya ini sudah sesuai dengan pengkodeannya ini. Barangkali demikian tutorial atau video pembicaraan kita tentang homogenitas hari ini. Selamat mencoba dan berlatih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan saudara bertanya ketika saudara sudah berkali-kali
nonton tayangan ini dan saudara-saudari ada yang kurang paham. Mungkin demikian kita akhiri perkuliahan kali ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.